Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 sudah kita lalui, sudah kita laksanakan dengan lancar dan aman. Saya pilihan presiden ikut sebagai tim ses maupun pendukung dari Pak Prabowo dan Gibran. Selanjutnya, pemilihan untuk kepala daerah, khususnya Gubernur Jawa Tengah, saya ikut tim sukses dan pendukung dari Pak Andika dan Pak Hendi. Dua hal yang berbeda yang mungkin bisa sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada PDI Perjuangan. Yang pertama, pemilihan presiden. Ya. Pak Ganjar hanya memperoleh suara sekitar 16%. Nah, ini dua hal yang saya simpulkan. Yang pertama, figur Pak Ganjar kurang diterima di masyarakat. Yang kedua, kader PDIP termasuk elit PDIP tidak solid dalam mengusung Pak Ganjar sebagai calon presiden Republik Indonesia yang kemarin sudah bertanding. Ini silahkan, karena ya silahkan dilihat rekam jejaknya. Kenapa saya bilang tidak solid? Ya, mungkin yang kalau kita lihat antara lain Pak Bambang Wuryanto, Bambang Pacul pernah menyampaikan statement yang terkait dengan Pak Ganjar, termasuk Pak Trimedia juga membuat statement terkait dengan Pak Ganjar, sehingga menjadi blunder buat kader-kader PDIP, termasuk masyarakat yang melihat video tersebut. Kemudian yang kedua, tentang pemilihan Gubernur Jawa Tengah, ya, yang diusung oleh PDIP, yaitu Bapak Andika Prakasa dan Pak Hendi. Saya menyimpulkan yang pertama, figur Pak Hendi dan Pak Andika ini sangat diterima, baik diterima oleh kader PDIP maupun diterima oleh masyarakat, ya, khususnya menengah ke atas, masyarakat menengah ke atas, ini sangat diterima. Kemudian yang kedua, kader sendiri PDIP itu sangat menerima secara kompak figur, namun ini tidak direalisasi di lapangan. Soliditas kader partai, elit-elit partai PDIP itu hanya istilahnya statis, tidak dinamis. Artinya bahwa dia tidak melakukan sentuhan-sentuhan sampai tingkat bawah, rakyat bawah. Ya. Sehingga figur Pak Andika, Pak Hendi ini kurang merakyat, ya. Mereka hanya mengenal lewat media sosial, itu pun kalau rakyat itu memiliki alat komunikasi. Ya, ini silahkan perlu dievaluasi, ya. Yang ketiga, dengan pilkada ini tidak linear, yaitu dari mulai pilihan gubernur sampai dengan pilihan kepala daerah, bupati, dan kota ini tidak linear, maka cenderung wilayah hanya mementingkan wilayah. Jadi ego sektoral. DPC PDIP itu hanya mementingkan wilayah, tidak berjuang untuk kemenangan provinsi. Ini, ya. Ya, inilah sebagai evaluasi, bahan evaluasi untuk PDIP. Saya kira dengan dua kekalahan Pilpres dan pilihan gubernur itu perlu mengevaluasi, betul nggak organ-organ PDIP ini berjuang untuk partai? Apakah hanya berjuang untuk kepentingan kelompok atau perorangan? Ya, silahkan. Saya bukan orang partai, tapi saya setelah turun
kegiatan, saya melihat nyata di lapangan. Saya belusuan, lihat sendiri bagaimana rakyat sebetulnya menginginkan pemimpin yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.